sebelum, ya. Jadi surat Al-Quran itu ada dua, atau ayat-ayat Al-Quran ada dua. Ada Makkiyah, ada Madaniyah. Makkiyah itu adalah surat-surat yang turun sebelum Nabi hijrah, meskipun turunnya tidak di Mekah, artinya tidak pas di Mekah. Karena dia sebelum hijrah maka disebut surat Makkiyah. Adapun surat Madaniyah adalah surat-surat atau ayat-ayat yang turun setelah Nabi hijrah, meskipun turunnya tidak di Madinah. Ya. Meskipun tidak turun di Madinah, tetapi dia masuk dalam surat Madaniyah. Nah, surat Makkiyah itu ada cirinya. Ya, kayak panas ya rasa. Surat Madaniyah itu ada cirinya. Satu, biasanya cirinya itu banyak berbicara tentang hari akhir. Ya, hari akhir, mengingatkan tentang keimanan, kemudian banyak bercerita tentang umat terdahulu untuk menguatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka surat Yasin ini akan banyak berisi tentang bagaimana kondisi orang kafir. Ya, paling tidak ada 3 hal di sini. Satu adalah tentang Al-Quran, kebenaran Al-Quran, dan menguatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Nabi dan Rasul. Yang kedua adalah tentang Ashabul Qaryah. Ya, Ashabul Qaryah ini bagaimana Nabi diutus pada satu kelompok atau satu kampung atau satu negeri. Ya, Nabi diutus, kemudian juga terkait dengan hari berbangkit. Nah, ada beberapa ayat atau ada beberapa hadis yang terkait dengan surat Yasin ini, ya, sebenarnya beberapa riwayat, tapi lemah, ya, terkait dengan surat Yasin. Di antaranya, ya, disebutkan bahwasanya surat Yasin itu qalbul Quran, ya, jantungnya Al-Quran. Riwayatnya lemah, ya, hadis itu. Kemudian beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan surat, seperti disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi, sesungguhnya segala sesuatu itu memiliki hati, dan hati Al-Quran adalah surat Yasin. Barang siapa yang membacanya, Allah akan mencatat pahala seperti membaca Al-Quran 10 kali. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Ad-Darimi. Namun para ulama kita mendhaifkan, ya, hadis ini sebagaimana Imam Bukhari dan Imam Muslim, Imam Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, melemahkan hadis ini. Kemudian di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Nasai, yang disebutkan bahwa bacakanlah surat Yasin kepada orang yang mau meninggal di antara kalian. Ya, itu berapa riwayat yang terkait dengan surat Yasin ini. Dan kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Yasin ini dalam ilmu Al-Qur'an disebut dengan huruf muqatta'ah. Apa huruf apa? Muqatta'ah. Ya, bismillah. Huruf muqatta'ah itu adalah huruf-huruf yang ada di permulaan surat, ya, di permulaan surat. Nah, ada enggak artinya huruf muqatta'ah ini? Maka para ulama kita menjelaskan banyak sekali
pembahasan tentang huruf muqatta'ah ini. Ada yang menyebutkan bahwasanya huruf muqatta'ah ini adalah huruf-huruf yang berada di awal surat untuk ya hikmahnya ya. Kalau terjemahannya sudah sepakat, tidak ada yang tahu terjemahannya karena memang tidak ada terjemahannya karena dia huruf muqatta'ah, huruf hijaiyah. Jadi pertama hikmahnya Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an yang ada pada kalian ini yang diturunkan itu diawali dengan huruf-huruf yang kalian kenal. Tapi orang-orang kafir Quraisy itu akan kaget karena pola Al-Qur'an berbeda dengan syair mereka. Ya. Ini yang pertama. Untuk tanbih, apa itu tanbih? Untuk memberikan peringatan, untuk memberikan kekagetan pada orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy. Yang kedua hikmahnya bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memulai dengan huruf muqatta'ah ini, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Al-Qur'an. Ya, coba perhatikan di surat Al-Baqarah misalnya. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fi. Ya, Allah berbicara tentang apa lagi? Al-Qur'an. Kemudian surat Ali Imran yang saya baca tadi. Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Toha. Apa lanjutannya? Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Toha. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an untuk membuat kalian susah. Dan beberapa surat yang lain termasuk di surat Yasin ini. Nah, ini hikmahnya bahwasanya surat Yasin ini huruf muqatta'ah itu untuk mengingatkan tentang kebenaran Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an ini seperti itu. Kita ketahui bahwa orang-orang Quraisy itu sangat terkenal dengan syairnya, sampai ada hari atau di pasar ya hari syair dalam satu pekan itu, di situ semua yang punya syair menampakkan atau memunculkan syairnya yang hebat-hebat. Tapi di hadapan Al-Qur'an tidak berdaya. Wal Qur'an Al-Hakim. Demi waw di sini artinya waw untuk menunjukkan qasam. Sumpah. Ya, kata sumpah atau huruf qasam, huruf-huruf yang sumpah di dalam bahasa Arab ada 3. Apa saja? Waw, ba, ta. Wallahi, billahi, tallahi. Apa? Kalau orang bersumpah, wallahi, billahi, tallahi. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kalamnya sendiri, ya, karena Al-Qur'an ini adalah kalamullah. Al-Qur'an kalamullah, Allah bersumpah dengan kalamnya sendiri. Dan salah satu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasannya Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Bukan makhluk. Ya, antum tahu sebab kisah Imam Ahmad bin Hambal itu disiksa, dipenjara, disiksa. Itu karena Imam Ahmad mempertahankan ini bahwa Al-Qur'an adalah
Kalamullah, bukan makhluk. Wal Qur'anil Hakim, Al-Quran ay al-makru. Al-Quran yaitu Al-Quran ini yang dibawa oleh kalamullah yang dibawa oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran. Allah bersumpah dengan kalamnya sendiri, dengan Al-Quran. Al-Hakim, yang hikmah, ya, yang penuh hikmah, penuh pelajaran di dalamnya. Itu Al-Hakim. Innaka, inna, sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, la minal mursalin, sungguh termasuk mursalin. Apa itu mursalin? Nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan. Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kan ini kan surat-surat Makkiyah. Ya, di mana banyak sekali penentangan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dikatakan apa? Penyair. Kenapa dikatakan penyair? Karena datang dengan Al-Quran yang mengalahkan syair-syair itu. Kemudian Nabi dikatakan penyihir. Karena orang kalau sudah ikut Al-Quran, ikut Rasulullah, kemudian dengan Al-Quran, tidak mulai taat kepada ajaran terdahulu. Tukang sihir ini. Kemudian Nabi dikatakan majnun. Ya. Majnun, gila. Dikatakan gila kenapa? Karena apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad tidak sama dengan apa kebiasaan orang terdahulu. Ya. Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Bagaimana Tuhan yang banyak dijadikan satu saja, ini tidak masuk akal ini. Makanya kalau tidak masuk di akalnya dikatakan majnun. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau ya Muhammad adalah utusan Allah. Ini memberikan kekuatan kepada Nabi. Ya bayangkan, Nabi turun, Nabi mendapatkan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Nabi sudah diangkat menjadi wahyu, menjadi nabi, mendapatkan wahyu itu, tapi Nabi dikuatkan lagi karena begitu beratnya ini begitu beratnya tantangan dakwah di kota Mekah. Begitu berat. Makanya siapapun itu butuh dengan yang namanya penguatan. Ya, nanti kita akan dapat itu ada 2 orang, 1 orang diutus Rasul, kemudian ditambah lagi 1 orang lagi, ditambah lagi sampai 3 orang. Fa'azzazna bitalithin. Ya, diperkuat lagi dengan nabi yang ketiga untuk berdakwah di satu kampung. Tidak ada yang beriman kecuali 1 orang. 3 nabi yang diutus. Ini. Jadi luar biasa bagaimana dakwah atau perjalanan Nabi SAW. Dan memang berat. Dikuatkan lagi oleh Allah SWT. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Di sini Allah mengatakan innaka laminal mursalin. Mursalin artinya nabi-nabi yang banyak, utusan-utusan Allah yang banyak. Bahwasanya apa yang engkau temui dalam perjalanan dakwah, ini juga yang pernah ditemui oleh nabi-nabi terdahulu dan rasul-rasul terdahulu. Diingatkan, dikuatkan lagi. Bayangkan Nabi SAW ketika Ayyamul Huzn, ya, meninggal istri beliau, meninggal paman beliau yang memberikan kuat. Itu berat dihadapi oleh Nabi SAW. Kemudian turun ayat yang menguatkan Nabi SAW. Innaka laminal mursalin. Dan memang Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus atau tidak mengadab satu kaum kecuali Allah SWT mengutus para nabi. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menyiksa satu kaum kecuali kami telah mengutus rasul. Ya. Wa immin ummatin illa khala fiha nadhir. Jadi tidak ada satu umat kecuali ada utusan di situ. Berapa jumlah nabi? Jumlah nabi dan rasul berapa jumlahnya?
Hah? 124.000. 124.000 Nabi dan Rasul. Banyak ya. Nah, yang kita ketahui ya 25 namanya. Ya, banyak yang tidak kita ketahui. Maka di sini setiap umat itu diutus. Ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seorang utusan. Dan semuanya satu ajarannya. Apa ajarannya? Tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan minhum walaqad ba'atsna fi kulli ummatin ya rasulan anibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat itu seorang rasul, tugasnya apa? Anibudullah, agar mengajak manusia kepada tauhid. Wajtanibut taghut, dan meninggalkan taghut. Ya, makanya semua nabi dan rasul itu risalahnya sama. Yaitu tauhid. Yang beda apa? Yang beda hanya syariatnya saja. Makanya dalam di kalangan para nabi dan rasul, Nabi Ibrahim itu dikenal dengan bapak tauhid. Karena perjuangan dakwah yang luar biasa beliau hadapi. Sampai dibakar, coba bayangkan. Dibakar. Begitu dibakar, ya, Nabi Ibrahim itu awalnya itu mereka yang mengumpulkan ini ya, api kayu bakar yang banyak sekali. Sampai ada seorang ibu-ibu, ya seandainya ada anak laki-laki saya yang masih ada, nih saya suruh ambil ini kayu bakar untuk bakar Nabi Ibrahim, untuk dibakar Ibrahim. Akhirnya mereka bingung caranya bagaimana meletakkan Ibrahim di dalam. Api sudah menyala. Maka setan mewahyukan. Setan mewahyukan untuk membuat seperti ketapel. Jadi Nabi dilempar gitu, masuk ke dalam. Setan lagi mewahyukan. Iya. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, di atas jalan sirat. Sebenarnya sirat itu jalan lurus, tapi dipertegas lagi mustaqim. Di atas jalan yang lurus. Makanya kita diajarkan di surat Al-Fatihah untuk membaca berapa kali? Minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Makanya ada orang atau pendeta ya mengatakan bahwasanya kenapa sih harus mau mengikuti Muhammad? Nah, rasulnya atau nabinya umat Islam aja tiap hari berdoa kepada Allah supaya jalan yang lurus, berarti jalannya belum lurus. Kan kita berdoa ya, ihdinas siratal mustaqim. Nabinya saja Muhammad, kata pendeta itu. Nabinya saja Muhammad itu, ya, nabinya umat Islam tiap hari minta jalan yang lurus, berarti dia belum berada pada jalan yang lurus. Nah, dia tidak paham bahwa hidayah itu ada dua. Apa itu? Jenis hidayah itu ada dua. Nah, kita sambil ngulangi pelajaran supaya ingat. Hidayatul irsyad, hidayatul at-taufiq. Hidayatul irsyad itu manusia bisa. Ini yang baik, ini yang buruk. Para nabi bisa, ini baik, ini buruk. Tapi yang mengantarkan manusia kepada mengikuti kebenaran itu, itulah Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, wahai Muhammad. Akan tetapi Allah memberikan petunjuk. Jadi tugas manusia itu hidayatul irsyad. Nah, yang kita minta pada ihdinas siratal mustaqim, itu hidayatul taufik. Bagaimana maksudnya hidayatul taufik? Itu tahu kebenaran, mengikuti kebenaran itu, dan istiqomah sampai akhir hayat di atas kebenaran itu. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus ini ya iman, ya Islam, ya tauhid. Ini semua jalan yang lurus ini. Jalan yang telah ditempuh oleh para nabi dan rasul. Makanya Allah mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa yang telah diberi nikmat oleh Allah? Dijelaskan di surat An-Nisa, wa may yuti'illaha war rasula
Faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama para nabi, syuhada, orang-orang yang mati syahid, wasiddiqin, orang-orang yang jujur imannya, wassalihin, dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, maka mereka itu adalah orang-orang yang terbaik menjadi teman di akhirat kelak. Nah ini, jadi ala sirati mustaqim. Engkau yang Muhammad di atas jalan yang lurus, jangan khawatir. Lempeng, lurus jalanmu. Sebagaimana jalan yang ditempuh oleh para nabi dan rasul terdahulu. Tanzil al-Azizir Rahim, yang diturunkan oleh Allah yang Aziz Ar-Rahim, yang maha perkasa lagi maha penyayang, lagi maha mulia, maha perkasa lagi maha penyayang. Coba perhatikan. Banyak sekali, ya ratusan ayat di dalam Al-Quran itu yang ujung ayat itu diakhiri dengan asma Allah. Asma wa sifat. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau nama itu digabung, maka nama itu akan mengandung makna yang lebih hebat lagi. Tentu keyakinan kita bahwasanya Allah memiliki walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Yang perlu kita ketahui berapa jumlahnya? 99. Faman ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghitungnya di sini kata Ibnu Qayyim, tahu nama-nama itu, hafal namanya, kemudian melaksanakan makna-makna daripada tuntutan ayat Asmaul Husna itu. Kalau kita lihat, ya Al-Husna itu artinya kalau baik namanya Hasan. Kalau lebih baik namanya Ahsan. Kalau lebih baik tapi berlipat-lipat namanya Al-Husna. Ya, Al-Husna. Karena Al-Husna ini juga dalam ayat yang lain bisa bermakna surga. Atau melihat Allah SWT. Surga. Ya, dalam ayat yang lain Allah mengatakan, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, bagi mereka husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahan. Tambahan itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Maka ketika mendapatkan ayat misalnya Ghafur. Ghafur artinya maha apa? Maha pengampun. Tapi sebenarnya lebih dalam dari itu. Ghafur itu ghafara atau mikfara artinya tameng, penutup. Jadi Ghafur itu Allah Subhanahu wa taala sudah maha mengampuni dan menutupi aib. Itu Ghafur. Karena kalau orang perang tamengnya itu namanya mikfara. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni manusia, kemudian menutupi aibnya. Dan perhatikan, kalau kita dapatkan ayat, dua nama Allah digabungkan, itu berarti menunjukkan makna yang luar biasa. Di sini Allah mengatakan Al-Aziz Ar-Rahim. Al-Aziz maha perkasa, maha kuasa, kuat, maha kuat. Ar-Rahim maha penyayang, dan khusus bagi orang yang beriman. Bedanya Ar-Rahim dengan Rahman tahu ya? Kalau Rahman itu rahmat Allah, kasih sayang Allah yang umum kepada seluruh makhluk, mau beriman tidak beriman, dikasih rezeki, dikasih sehat. Itu ruasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis, Allah itu memiliki 100 rahmat. Satu rahmat itu dibagi untuk manusia atau dibagi untuk makhluk, di mana orang saling mencintai, suami istri mencintai dengan anaknya, bahkan binatang pun mencintai anaknya. Itu bagian daripada rahmannya Allah SWT. Tapi Rahim, Ar-Rahim, ya, atau Rahim itu hanya diperuntukkan untuk orang yang beriman. Aziz, maha kuasa, maha kuat. Biasanya kalau manusia ya, kalau makhluk, kalau kuat cenderung kurang kasih sayang. Ada orang itu kalau memiliki kekuatan biasanya kurang kasih sayangnya. Tapi Allah SWT dengan maha kuatnya Allah SWT
sangat memiliki kasih sayang. Contoh yang lain misalnya Azizun Hakim. Allah maha kuat tapi maha bijaksana. Karena biasa ada orang kuat dia berbuat zalim. Tapi kalau Allah maha kuat, maha bijaksana. Makanya perhatikan. Dan salah satu cara untuk membuat kita semakin mengetahui Allah Subhanahu wa taala bima'rifati asma'ihi wa sifatihi. Dengan mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita dianjurkan dalam berdoa, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ya. Allah memiliki asmaul husna, maka berdoalah dengan asmaul husna itu. Makanya salah satu cara agar doa kita dikabulkan, ketika kita meminta sesuatu, berdoalah kepada Allah dengan nama-nama yang tepat. Ketika kita minta rezeki, ya Razzaq, urzuqna. Nah itu. Bahkan dalam pembahasan buku-buku tauhid, para ulama kita menjelaskan, di antaranya Ibnu Qayyim, ya beliau menjelaskan di antaranya bagaimana berdoa dengan Ismullahil A'zam, dengan nama Allah yang maha agung, yang idza du'iya ajab, kalau diminta Allah akan beri, yaitu Asmaullahil A'zam itu di antaranya adalah yang paling utama Allah. Makanya doa-doa yang diawali la ya huwallahu alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu kalau dia berdoa dengan itu lebih memungkinkan doanya untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ya, karena ini tauhid, diawali dengan tauhid. Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi kalau berdoa diawali dengan asma Allah, dan kalau kita lihat doa-doa Nabi itu rata-rata diawali dengan menyebut la ilaha illallah, karena tauhid inilah yang akan mengantarkan doa itu dikabulkan oleh Allah SWT. Dan untuk, ya ini ada satu perkataan ulama yang menjadi kaidah penting, mangkana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Siapa orangnya yang semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin memiliki rasa takut yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidahnya. Man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Ya, siapa yang semakin memiliki rasa atau memiliki keilmuan dan ma'rifah terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya asma Allah dan nama-nama dan sifat-sifat Allah ini agung sekali. Bahkan salah satu cara dia menjadi satu tauhid tersendiri, tauhid asma wa sifat. Tapi yang diinginkan dari itu bagaimana seorang semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. War-Razzaq, Ar-Rabb, Razzaq, ya Al-Mudabbir, Al-Aziz, Al-Ghafur, Ar-Rahim. Semua nama-nama ini ketika kita pahami dengan baik kemudian kita amalkan, akan mengantarkan manusia pada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang sahabat yang sholat satu malam penuh, setiap rakaat dia sholat satu malam penuh. Setiap rakaat dia hanya baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini asmaullah. Maka keesokan harinya yang bertanya, ya Rasul, itu ada sahabat baca begini, coba tanyakan. Ya, kenapa kau baca ini? Dia mengatakan karena saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana kau mencintai surat Al-Ikhlas. Nah ini. Jadi pengetahuan tentang asma Allah ini penting. Coba perhatikan nanti kalau baca Quran ketemu dua ayat itu, biasanya ayat Allah SWT membahas tentang apa, kemudian di ujungnya Ghafurur Rahim, Tawwabur Rahim, ya Alimun Hakim dan seterusnya. Itu perhatikan. Maka di sini ya Tanzilal Azizir Rahim litunzira qauma, agar engkau memberikan peringatan qaumam ma unzira aba'uhum, yang bapak-bapak mereka itu belum ada pemberi peringatan, fahum ghafilun, sehingga mereka lalai. Jadi ada namanya ahlul fatrah. Ya, setelah Nabi Isa tidak diutus lagi nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ayat ini turun kepada bangsa Arab, bahwasanya orang-orang Arab Quraisy pada saat itu sebagian mereka ada yang mengikuti agama Ibrahim,
sebagian ada yang jatuh dalam kesyirikan karena mereka lalai, ya sudah terlalu lama gitu, agak lama tidak ada nabi yang diutus. Ya padahal syariatnya kalau tidak ada yang nabi yang diutus maka mengikuti nabi sebelumnya. Siapa saja yang mengikuti nabi di kalangan nabi-nabi tersebut sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka berpeluang mendapatkan surga. Ini satu kaidah penting juga. Bahwasanya kalau ada pertanyaan, apakah umat terdahulu masuk surga? Jawabannya iya, selama mengikuti nabi mereka. Tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad, ya, dia gagal harapan, ya. Tidak ada lagi harapan. Pokoknya kalau tidak mengikuti Nabi Muhammad, tidak ada. Jelas ayatnya, inna dina indallahi al-Islam. Ya, dalam riwayat Abu Hurairah, ya, Nabi SAW Abu Hurairah menyebutkan bahwasanya ma yasma'u bi min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun walam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah seorang mendengar namaku, apakah Yahudi, Nasrani, kemudian tidak mau beriman kepadaku, kecuali dia akan menjadi penduduk neraka. Itu jelas itu. Itu qat'i. Ya, jelas. Makanya ketika pertanyaan tadi, sebelum diutusnya Nabi bisa saja, ya, mereka masuk surga ketika mereka mengikuti nabi-nabi terdahulu. Tapi setelah diutusnya Nabi tidak ada alasan, semua harus mengikuti Rasulullah. Dan yang tidak beriman kepada Rasulullah jelas tempatnya adalah neraka. Ya, ayatnya di surat Ali Imran juga begitu tegas, ayat 83 itu, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari din selain Islam, fala yuqbala minhu, tidak diterima amalannya, tidak diterima agama tersebut, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat termasuk mereka masuk ke dalam neraka, menjadi orang yang merugi. Jadi litungdira qauman ma ungdira aba'uhum fahum ghafilun. Ya, ayat ini turun, Al-Qur'an ini turun, engkau diutus untuk memberikan peringatan yang mana bapak-bapak mereka itu sudah lalai. Ya, tidak mau taat kepada Allah, bahkan jatuh dalam kesyirikan. Ya, jatuh dalam kesyirikan. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Dan sungguh telah haqqal qawlu, telah menjadi kebenaran apa yang telah difirmankan oleh Allah, ala aktsarihim, atas kebanyakan mereka, fahum la yu'minun, tidak beriman. Jadi memang selalu saja kalau di dalam Al-Quran itu ketika disebutkan kebanyakan, rata-rata kebanyakan itu sesuatu yang tidak baik. Dalam ayat ini, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun, kebanyakan mereka tidak beriman. Allah juga mengatakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia yang ada di muka bumi ini, akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah menyebutkan orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, selalu menyebutkan dengan kata al-qalil. Apa itu al-qalil? Yang sedikit. Wa qalilum min ibadiyya asyakur. Dan sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali kalian bersyukur. Makanya Abu Bakar pernah berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan saya termasuk yang sedikit. Karena kita lihat saja manusia sekarang berapa miliar. Mungkin sudah hampir 8 miliar. Umat Islam paling 2 miliar. Yang 6 miliar tidak muslim. Belum lagi dari 2 miliar, berapa orang yang sholat, berapa orang yang ngaji, berapa orang yang datang ke masjid, berapa orang yang berapa. Semakin sedikit. Karena memang kalau kebanyakan itu menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam berdakwah bukan berarti ya cukuplah sedikit saja Ustaz. Kan memang Al-Quran menyebutkan sedikit. Ya. Sampai dalam masalah dakwah ya, Nabi SAW pernah menyebutkan bahwasanya wan nabiyyu walaysa ma'ahu ahad. Ada seorang nabi yang tidak ada satupun pengikutnya. Coba bayangkan. Nabi berdakwah ribuan tahun, tidak ada pengikutnya, biar satu orang. Kira-kira seperti apa? Wan nabiyyu walaysa ma'ahu ahad. Tapi Rasulullah senang umatnya menjadi banyak dan menjadi pengikut Rasulullah SAW.
Kemudian inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Sesungguhnya kami jadikan di atas atau di leher-leher mereka itu aglala, rantai-rantai, tali-tali, fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Maka mereka memegang, ya ilal adqan, adqan ini nih. Apa? Dagu. Wa fahum muqmahun. Ya. Disebutkan dalam tafsir, posisinya itu membelenggu dan begini. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT terbelenggu. Ya. Disebutkan wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataquda maluman mahsura. Ya, ini sama dengan ayat ini. Wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqika. Jangan kau jadikan tanganmu itu terbelenggu di lehermu. Fahum muqmahun. Dalam kondisi muqmahun itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah seperti posisinya. Dia terbelenggu dengan kekufurannya. Terbelenggu. Ya, begini posisinya. Terbelenggu dengan kekufurannya. Mau tengok susah. Terbelenggu. Bahkan mereka kadang orang-orang kafir itu, ya apalagi orang Yahudi, ya mengatakan waqalatil yahud yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Ya, seperti itu. Ghullat aydihim. Ya, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Mereka yang sebenarnya terbelenggu. Maka orang-orang kafir itu sebenarnya mereka terbelenggu dalam posisi tangan di leher mereka dengan penuh ikatan. Terbelenggu dengan kekufurannya. Dan itu terbukti dalam realitas. Orang kalau jatuh dalam kekufuran, kesyirikan, ya, dan ini kesyirikan atau kekufuran itu puncak daripada penyimpangan. Karena kalau sudah kekufuran dan kesyirikan, maka yang lain akan mudah saja dilakukan. Dan rata-rata kalau orang syirik, akalnya tidak jalan. Ya, orang musyrik itu akalnya tidak jalan. Coba bayangkan. Kita bisa bayangkan bagaimana orang-orang kafir Quraisy, mereka istilahnya batu dipahat sendiri, kok disembah? Nah, dia yang buat. Di mana akalnya? Apalagi membuat Tuhan atau patung dari roti. Lapar dimakan. Iya. Bermanfaat Tommy karena menghilangkan lapar. Tapi bukan itu yang kita lihat. Bagaimana dia mau nyembah yang dia buat sendiri. Makanya dalam Al-Quran, ya, seandainya lalat itu nempel di hidung mereka, tidak bisa menepis. Dha'ufat talib wal matlub, sangat lemah yang dimintai dan yang meminta. Lemah itu. Kama salil angkabut, ya mereka itu sangat lemah seperti angkabut, sarang laba-laba saja. Tapi perhatikan, kalau orang pada kesyirikan itu susah sekali disadarkan. Karena itu tadi terbelenggu dengan kekufurannya. Coba bayangkan. Iya. Binatang. Kotorannya dianggap suci. Di mana itu kira-kira? Coba akal gimana itu kira-kira? Kotoran binatang ini suci, membawa kesembuhan. Membawa keberkahan ya. Kotoran binatang. Ini, subhanallah. Ya. Atau binatang dianggap suci. Itu semua terjadi kenapa? Karena itu tadi, kesyirikan, terbelenggu dalam kekufuran. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka kami jadikan di atas, dari depan mereka itu penutup, dari belakang mereka penutup, dan mereka tidak bisa melihat. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang kafir itu ya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Ya coba Mekah jelas Rasul diutus, ada Ka'bah di situ. Masih saja orang tidak beriman. Ya, tapi kita bersyukur kepada Allah meskipun tidak hidup bersama Nabi, kita
masih beriman. Biasa ada ikhwan mengatakan, seandainya kita hidup zaman Nabi, mungkin kita seperti Abu Bakar. Belum tentu. Kalau seperti Abu Jahal, apa? Abu Jahal atau Abu Lahab. Ya. Belum tentu. Makanya kita bersyukur. Meskipun jauh dari Nabi dan kita sangat rindu kepada Nabi. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dan dikumpulkan bersama Nabi SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa ja'alna min baini aydihim wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Mereka tidak bisa melihat itu. Kemudian Allah mengatakan, wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja atas mereka itu diberi peringatan, tidak diberi peringatan, sama saja. Ya, orang-orang kafir ini tidak mau beriman kepada Allah. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bi maghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau memberikan peringatan bagi orang-orang yang mau mengikuti Al-Qur'an ini dan takut kepada Allah bil ghaib, ketika ya mereka dalam bersendirian. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Fabashshirhu bi maghfirati wa ajrin karim, dan berilah peringatan atau kabar gembira kepada mereka dengan balasan yang besar. Satu ayat lagi, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan yang mati, wa naktubu atau nuhyil mauta, menghidupkan yang mati, wa naktubu ma qaddamu, dan kami akan mencatat apa-apa yang mereka telah kerjakan, wa atharahum, dan bekas-bekas mereka, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu telah tercatat dalam catatan yang atau kitab yang nyata, kitab di Lauhil Mahfuz. Imamin mubin itu di Lauhil Mahfuz. Maka dalam ayat ini sebagian ulama menyebutkan bahwa ayat ini ayat Madaniyah. Karena Nabi pernah mengangkat ayat ini ketika Bani Salimah, satu suku Bani Salimah di Madinah itu, mereka jauh rumahnya dari Masjid Nabawi. Kemudian, ya Rasulullah, kami mau pindah. Nabi mendengar itu. Kemudian Nabi larang, jangan pindah, tetaplah kalian di rumah kalian. Kemudian Nabi membacakan ayat ini, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami akan catat dari apa yang telah kalian kerjakan dan athar-atharnya. Ya, makanya setiap langkah itu ke masjid dihitung. Makanya ada sebagian sahabat karena rumahnya dekat masjid, maka langkahnya diperpendek. Iya, dipendekkan. Siapa yang paling dekat di sini? Pak Daring, mana Pak Daring? Iya. Iya, oh iya, anak tadrib. Nah, antum bisa amalkan itu. Kalau di situ kan dekat ya, kecil-kecil saja langkahnya. Ya, yang satu jadi 2 atau 3 langkah. Ya. Tapi tidak usah muter-muter sana baru masuk sini, tidak. Karena memang setiap langkah berbeda. Setiap langkah itu diangkat derajat, dihapus dosa. Makanya ketika Bani Salimah mau pindah, Rasulullah mengatakan jangan. Nah ya, kami akan mencatat asar mereka. Asar ini artinya peninggalan-peninggalan yang baik. Bekas-bekas yang baik. Ya, termasuk asar ya, tentu anak cucu kita yang beriman, itu akan menjadi asar kita, menjadi catatan amal kita. Atau kita memulai kebaikan, berdakwah, mengajak kepada kebaikan, atau mengajar Al-Fatihah, jadi guru di Rosa, mana Ustaz Amir, ya. Jadi guru di Rosa, yang menjadi guru di Rosa harus supaya kita ada asar, ada peninggalan. Ya, ada peninggalan. Yang itu ya bisa buku-buku yang bermanfaat atau apa saja, kebaikan-kebaikan yang insya Allah akan mengalir. Dan di sini mulailah Allah SWT menegaskan tentang keimanan dengan hari berbangkit. Dan ada beberapa metode cara Allah SWT mengingatkan kita kepada hari berbangkit. Biasanya Allah menggambarkan tentang hujan setelah musim kemarau yang tadinya tanaman tidak ada, tiba-tiba langsung tumbuh semua, ya kan? Dari mana bibitnya? Bahkan lele biasa langsung muncul di pelataran rumah kita. Tapi kalau di DPP ini agak susah lelenya karena ada ada batunya ya, ada papingnya. Kalau di kampung saya dulu, depan rumah tiba-tiba muncul lele. Ternyata lele ada yang bisa bertahan
ya kena kemarau beberapa bulan, nanti kena air baru hidup lagi. Hibernasi juga lele. Ya, itu. Maka was sekalian, Allah yang menghidupkan kita, Allah juga yang mematikan, Allah akan membangkitkan kita kembali. Maka satu kisah sebagai penutup, ketika saya ikut daurah di Sukabumi tentang Ijazul Quran was sunnah, kemukjizatan Al-Quran dan hadis dilihat dari sisi saintifik. Nabi kan pernah menyebutkan bahwasanya ketika manusia nanti mati, ada satu tulang yang tidak akan rusak, ya, namanya ajbud danab, tulang ekor kita. Dan itulah yang akan ketika nanti dibangkitkan di hari kiamat, dia akan tumbuh. Maka diadakanlah penelitian di Yaman. Ini Syekh ini menjelaskan tentang gurunya, kemudian menjelaskan tentang ini. Dia bersama ahli kimia dan ahli laboratorium, dia beli ekor kambing, bagian belakang lah ya, bagian belakang sampai ke ekor kambing sapi. Kemudian tanya kepada ahli kimia, bahan kimia apa yang paling dahsyat untuk yang namanya menghancurkan tulang-tulang. Disebutkanlah. Kemudian dia pergi, dia beli, dimasukkan di dalam drum-drum begitu dengan SOP yang mereka sudah siapkan. Tulang-tulang yang bukan tulang ekor dengan tulang-tulang yang tulang ekor. Maka di banyak drum di situ, dalam waktu mungkin sekitar 1 tahun dibuka. Setelah dibuka semuanya hancur ini, tulang-tulang sapi, tulang kambing ini. Setelah itu dibawa ke laboratorium tulang-tulang itu dengan tulang ekor. Maka dibawa ke lab, ternyata tulang yang tulang biasa ini sudah tidak ada kehidupan. Tapi tulang yang tulang ekor masih ada kehidupan. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang dulu menciptakan kita tidak ada sama sekali, maka begitu mudah untuk membangkitkan kita setelah kita ada. Mudah. Iya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua orang jadi beriman. Saya kira ini ya, mungkin Ustadz kita ada halangan. Ya, Masya Allah. Sampai ayat berapa? 12. Ya. Ini surat Yasin bagus-bagus juga dihafal-hafal. Banyak pelajaran. Kalau kita baca surat Yasin ini, subhanallah, ya, banyak sekali pelajaran yang ada di dalamnya. Ya, termasuk Allah bercerita tentang alam barzah dan seterusnya. Ada pertanyaan? Kalau ada satu. Iya, silakan. Ya. Ya, syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terkait pemahaman dari segolongan orang mengatakan bahwa membaca surah Yasin itu ketika misalnya ada hajat-hajat yang ingin hajat-hajatnya yang ingin diterima, kemudian dia mengamalkan surat Yasin. Apakah ini dibenarkan dalam Islam, Ustaz? Apakah ada dasar-dasarnya atau bagaimana, Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau yang dimaksudkan adalah mengkhususkan surat Yasin, tidak ada dalil tentang itu. Tadi kita sebutkan ada riwayat sesungguhnya segala sesuatu itu ada hatinya, ada qalbunya, dan jantungnya Al-Quran adalah surat Yasin. Itu riwayatnya juga lemah. Secara umum, kalau kita habis berbuat baik, baca Quran, berdoa, itu insya Allah dikabulkan. Ya, insya Allah. Tapi dengan syarat-syarat yang terpenuhi. Ya, jadi banyak memang keutamaan-keutamaan surat itu riwayat-riwayatnya lemah bahkan palsu. Ada seorang yang ketika mau meninggal, dia mengatakan, saya telah membuat ya puluhan ribu hadis-hadis palsu tentang keutamaan surat. Ditanya, kenapa engkau lakukan? Karena kebanyakan orang belajar hadis tidak mau belajar Quran. Makanya saya buat keutamaan-keutamaan itu supaya orang dekat dengan Al-Quran. Maksudnya baik tapi tetap tidak boleh berdosa.
apalagi mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW. Intinya bahwa kalau dalam berdoa itu justru pertama tawasul dengan asma Allah wa sifat. Bertawasul dengan nama-nama dan sifat Allah. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwalak samaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta fi ilmil ghaibi indak anta ja'alal qur'ana rabi'a qulubina wa jalaa ahzanina wa dhahaba umumina wa gumumina dan seterusnya. Jadi kalau dalam berdoa supaya dikabulkan mulai dengan tauhid, la ilaha illallah, kemudian sebut asma wa sifat Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara khusus surat-surat tertentu itu rata-rata riwayatnya lemah, gitu ya. Wallahu a'lam. Baik. Cukup ya. Terima kasih, barakallahu fikum. Ya, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.